lihat kanan, lihat kirinya kalau ada sampah, tolong diambil. Sudah bersih? Sudah. Ya sudah, silakan duduk kembali. Untuk memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Silakan Natalia Putri mungkin berdoa. Siap, Kak. Sebelum belajar mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Alhamdulillah. Kabarnya sehat semua, hadir semua. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Semi parlementer. Nah, semi parlementer ini pada tahun berapa? Oh, silakan topik. 1949 sampai dengan Sampai 1959. oh, dari 1949 sampai dengan 1959. Beri tepuk tangan untuk orang-orang. Nah, yang terakhir, sistem pemerintahan apa? Presidensial. Itu pada tahun berapa sampai tahun berapa? Bu, Ayo, orang mana lagi? dari 1959 hingga sekarang. Dari 1959 hingga Sekarang. Nah, sekarang siapakah presiden kita? Bapak Joko Bapak Joko Widodo. Oke, presiden kita. Nah, terus selanjutnya, negara mana saja kah yang menganut sistem presidensial? Oh, silakan. Indonesia. Ada lagi? Amerika Serikat. Terus lagi ya. Oh ya, terus. Apa? Yang pasti Indonesia. Nanti dibuka bukunya ya, dibaca kembali. Oke. Nah, untuk materi pada hari ini, ada yang masih ingat minggu lalu Ibu sudah menyampaikan materi untuk minggu ini tentang lembaga negara. Ada yang sudah baca di rumah? Nah, kita hari ini akan membahas tentang lembaga negara. Sebelum kita masuk ke lembaga negara, ada tujuan pembelajaran kita. Jadi kita belajar ini ada tujuannya. Yang pertama apa? Melalui metode diskusi kelompok. Nah, kalian nanti berdiskusi seperti biasa. Peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi sifat kerjasama. Bu Sri kan mengatakan kerjasama, terus kolaborasi kan? Kerjasama dalam kegiatan pembelajaran tentang lembaga negara. Yang kedua, melalui pengamatan video, nanti ditayangkan video bermasalahan, peserta didik diharapkan dapat memahami lembaga negara dengan benar. Yang ketiga, melalui penerapan model pembelajaran problem based learning. Jadi nanti Ibu bagi LKPD permasalahan. Itu peserta didik diharapkan dapat menganalisis lembaga negara dengan benar. Yang keempat, melalui penerapan model pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan dapat mempresentasikan hasil diskusi tentang lembaga negara. Jadi setelah kalian berdiskusi,
bekerja sama, kalian presentasi seperti biasa. Kelompoknya satu persatu presentasikan hasil diskusinya. Sudah paham? Oke, kalau sudah paham kita masuk ke materinya. Nah, lembaga-lembaga negara. Ini ada lembaga yang namanya legislatif. Pernah dengar kata legislatif? Pernah. Apa saja legislatif itu? DPR, MPR, DPD. Yang kedua adalah lembaga eksekutif. Apa saja? Presiden. Yang ketiga adalah lembaga Yudikatif. Yudikatif ini MK, KAI. apa itu MA? Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Apa itu KY? Komisi Yudisial. Hah? Komisi Yudisial. MK? Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Nah, terus apakah ada yang tahu? Bu, BPK itu apa? Lembaga apa BPK? Lembaga Dewan Perwakilan Daerah. Hah? BPK. Badan Pemeriksaan Keuangan. Badan Pemeriksaan Keuangan. Jadi BPK ini tidak masuk ke dalam legislatif, tidak masuk ke dalam eksekutif, dan tidak masuk ke dalam yudikatif. Lantas di mana dia, Bu? Dia masuk kepada lembaga eksaminatif. Dia mengawasi. Eksaminatif. Dari sini sudah paham? Ada gambaran lembaga-lembaga negara? Sudah. Lalu lanjut ke MPR. Nah, MPR ini kira-kira lembaganya seperti apa? Keanggotaannya dari mana? Ada yang sudah baca? MPR. MPR. Dewan Perwakilan Rakyat. MPR itu iya. Keanggotaannya dari Dewan Perwakilan Rakyat dan DPD. Tugas dan wewenangnya, ada yang sudah baca? Silakan. Yang pertama mengubah dan menetapkan Undang-Undang Pasal 3 Ayat 1. Nah, yang pertama adalah mengubah dan menetapkan undang-undang. Yang kedua, silakan Gabriel. Melantik presiden dan atau wakil presiden pasal 3 ayat 2. Melantik presiden dan wakil presiden. Silakan yang ketiga, Avalia. Memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Pasal 3 ayat 3. Jadi memberhentikan presiden dan wakil presiden. Yang keempat, silakan Kavi. Memilih wakil presiden dan dua calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden pasal 8. Berhenti, ya. Oke, sampai sini paham? Nah, ini secara umum saja nih. MPR memiliki tugas maupun wewenang untuk mengubah serta menetapkan undang-undang, kan? Terus melantik presiden dan wakil presiden serta dapat memberhentikan keduanya secara umum. Yang kedua DPR. DPR ini mempunyai fungsi. Nah, ada berapa fungsinya tuh? Ada Tiga. Apa? Fungsi legislasi, fungsi anggaran, pengawasan. Siapa yang tahu fungsi legislasi? Silakan Roman. menetapkan undang-undang dengan persetujuan presiden. Menetapkan undang-undang dengan persetujuan Presiden. Selanjutnya, yang kedua fungsi apa? Anggaran. Fungsi anggaran, silakan Novi. Menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang. Menyusun dan menetapkan APBN. APBN apa? Anggaran Pendapatan belanja nasional. Nah, yang ketiga apa? Silakan Rina. Selanjutnya MA. Apa MA? Mahkamah Agung. Agung. Nah, ini. Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman. Di Mahkamah Konstitusi Negara Indonesia lahir BPK. BPK. Apa BPK? Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, lembaga ini mempunyai fungsi khusus berarti dia, yakni memeriksa pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan negara. Jadi
lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Jelas? Kegiatan selanjutnya yaitu diskusi kelompok. Nah, itu akan bagi kelompoknya. Kelompok pertama, Alif, Adit, Hesi Safa, dan Letari. Nah, sebelum Ibu bagi LKPD-nya, silakan saksikan video di layar. Kasus korupsi bantuan sosial oleh KPK menambah panjang daftar anak buah Presiden Joko Widodo yang tersandung kasus korupsi. Juliari diduga menerima fee dengan total nilai 17 miliar rupiah dalam penyaluran bantuan sosial di wilayah Jabodetabek. Ini berarti sudah 4 menteri era Jokowi. Kelompok 3. Permasalahannya sama video tadi yang dibaca. Ini kelompok 4. Silakan dibaca ceritanya. Tadi ada di sini. Silakan didiskusikan kerjasamanya. Kalau misalnya di permasalahan itu ada beberapa pertanyaan soal dalam LKPD, dibagi satu orang, misalnya si Kesha jawab nomor 1, Kiki jawab nomor 2. Ya. Siap? Nah, kalau sudah siap, kita persilahkan untuk kelompok 3 agar mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain siap-siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya jawab. 1. Pengaruh gaya hidup. 2. Pengaruh lingkungan sekitar. 3. Pengaruh keluarga. 4. Pengaruh teman kerja. 5. Sifat tamak yang dimiliki. Dan selanjutnya kurangnya iman. Upaya represif dalam mencegah tindak pidana korupsi adalah: yang pertama, penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi. Yang kedua, penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar dengan efek jerah. Karena sifat serakah atau tamak atau rakus manusia dan gaya hidup konsumtif serta moral yang lemah. Pertanyaan nomor 3, lembaga apa saja yang terlibat dalam menangani permasalahan tersebut? Saya akan menjawab pertanyaan dari video. KPK, Kepolisian, LKM. Pertanyaan nomor 4, bagaimana solusi dari Sebelum ditutup pembelajaran pada hari ini, coba Ibu ingin bertanya, apa yang sudah kalian dapat dalam pembelajaran pada hari ini, pada pagi hari ini? Ya, silakan, Muhammad. Tentang lembaga-lembaga yang ada di negara kita. Lembaga-lembaga yang ada di negara Indonesia. Halo